Harap tenang, karena Anda sedang mendengarkan Bisik, Bincang Asik Konservasi. Hai generasi konservasionis, kembali lagi di Bisik, itu Bincang Asik Konservasi dengan saya Muhammad Rehan Pasadu sebagai podcaster pada sore hari ini dan pada sore hari ini kita akan membawakan tema itu adalah cara penanganan dan pemeliharaan mamalia nih. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nih, ada baiknya kita nih ketemu dulu dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Sutopo Eshud MSI. Selamat sore Pak Sutopo, gimana kabarnya? Sore Rehan, baik, alhamdulillah. Kabar. Alhamdulillah. Saya dengar-dengar Bapak baru selesai ini Pak, ada bimbingan nih Pak tadi. Gimana itu Pak? Cerita. Ya, bimbingan untuk ini ya, penelitian. Jadi kapan saja sebenarnya mahasiswa ingin diskusi terkait dengan penelitian begitu, ya saya luangkan waktu untuk memberikan arahan begitu ya, supaya juga proses studinya cepat selesai begitu. Oh iya, baik Bapak. Tapi Bapak sehat Pak hari ini Pak? Hari ini. Sehat setelah ketemu dengan Rehan, saya jadi sehat ini. Siap Pak. Oke Pak. Kita mulai aja nih Pak. Kalau menurut Bapak nih, kira-kira yang membedakan mamalia itu dengan jenis kelas hewan lainnya itu apa sih Pak? Kira-kira Pak? Ya, mamalia sangat mudah dibedakan ya dari adanya organ pada bagian tertentu ya, yang punya ciri khas ya dengan satwa lain. Mama itu kan dari kata dasar, mamalia itu dari kata dasar mamai ya, artinya kelenjar susu. Jadi kelenjar susu ini kan banyak ya bentuknya pada setiap mamalia. Nah, mamalia ini juga kan definisi umumnya itu kan satwa ya, satwa yang memiliki kelenjar susu dan dia menempati habitat ya, baik di darat maupun di wilayah perairan begitu. Itu apakah semua mamalia itu melahirkan gitu Pak? Apakah mungkin ada juga saya pendengar itu mamalia yang bertelur itu, apakah itu mamalia punya syarat mutlak harus melahirkan atau gimana itu Pak? Iya, sebenarnya bukan dari proses itu salah satu ini aja ya, sebenarnya salah satu proses dari reproduksinya seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya memang mungkin masih ada beberapa satwa ya yang organ reproduksinya artinya belum memiliki semacam ini ya, dengan cara melahirkan bayi ya, tapi melalui proses telur gitu ya. Lalu dirami dulu atau melahirkan di luar seperti itu. Nah, ini kan pada umumnya mamalia itu ya reproduksinya dengan cara melahirkan ya, artinya plasenta itu kan atau ketuban itu kan pecah terlebih dahulu ya, seperti itu. Tapi memang ada mamalia yang cara reproduksinya memang masih unik ya, seperti reptil ya, seperti itu. Tetapi yang jelas kata dasarnya itu adalah dia memiliki kelenjar susu begitu. Jadi itu bukan istilahnya bukan hal yang harus diperdebatkan menurut saya ya, karena itu memang masih menjadi karakter beberapa jenis satwa yang memang disebut mamalia, tetapi memang cara reproduksinya masih ada gitu, tapi itu sangat sedikit ya, dan itu mungkin kategori satwa yang mungkin sudah sebarannya terbatas ya, mungkin di kita juga nggak ada ya gitu. Berarti secara yang bisa kita definisikan itu mamalia adalah semua hewan yang memiliki kelenjar susu, benar gitu Pak? Iya, pada prinsipnya seperti itu. Nah ini Pak, dengar-dengar sekitar
1 bulan atau 2 bulan yang lalu itu ada kasus nih Pak, ada kasus gajah Sumatera yang mati di dekat dengan lahan sawit, dan ada juga harimau Sumatera yang kena jerat gitu Pak. Itu menurut tanggapan Bapak itu kenapa bisa terjadi begitu Pak? Ya, banyak faktor ya, dan kita kan hanya membaca atau mendengar informasi itu dari berita ya. Kalau terkait dengan persoalan yang sifatnya lebih keilmuan begitu, ini kan disebutnya dengan istilah konflik ya, konflik satwa liar dengan manusia. Ya bagaimanapun itu tidak bisa dihindarkan ya, pasti akan terjadi ya, karena sebenarnya ya itu karena sama-sama saling membutuhkan ruang ya, ruang yang sama, makanya terjadilah persoalan seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya soal bagaimana saling mengerti ya, gitu. Mengerti terutama kita kan manusia nih, manusia kan punya ya akal dan pikiran yang bisa digunakan untuk membedakan begitu ya. Iya. Sedangkan satwa kan nggak bisa bedakan. Yang dia tahu ya itu ruangnya dia, tempat cari makan dia begitu kan. Nggak ngeliat oh di situ ada manusia begitu. Kemudian saya harus menghormati keberadaannya, kan nggak bisa demikian ya. Ya jadi justru kita sebagai manusia yang harus lebih mengerti ya gitu. Karena awalnya mungkin di situ dulunya adalah habitatnya mereka, tapi suatu waktu gitu ya, karena kebutuhan kita juga bertambah begitu ya, bukan karena kebutuhan yang memang kebutuhan dasar ya. Gitu. Kalau orang hanya mencukupi dari kebutuhan dasar aja, ya saya yakin konflik besar begitu ya dengan satwa, terutama dengan mamalia besar begitu ya, itu ya dapat diminimalisir gitu, terutama dengan wilayah-wilayah yang menjadi sebaran bagi mamalia besar ya. Dan itu kan pasti akan rawan sekali terjadi singgungan ya, singgungan baik itu secara langsung maupun ya tidak langsung. Kalau tidak langsung masih mending bisa dihindari ya, begitu. Tapi begitu langsung ya korbannya kalau nggak manusianya ya satwanya begitu. Cuma kan harusnya ya sebagai manusia yang beradab begitu ya, bisa menggunakan akal dan pikiran kita dengan baik gitu, supaya ya kita bisa lebih menghargai hak-haknya satwa liar ya gitu. Sekalipun itu habitatnya dia, wilayah sebarannya dia, dan kita pun butuh di ruang itu, ya sangat dianjurkan, artinya kita tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bagi satwa liar ya, terutama yang menyebabkan kematian seperti itu. Itu konflik yang sudah berakibat pada kerugian ya gitu ya. Mungkin kita selalu berpandangan bahwa orang yang tidak punya kepentingan itu tidak merasa dirugikan, ya kan? Benar. Langsung maupun nggak langsung gitu. Orang yang mungkin melakukan itu kan karena punya kepentingan, tapi kita nggak pernah tahu ya bentuk kepentingannya seperti apa. Nah kita kan sebagai kalian, sebagai manusia yang orang yang lebih terdidik begitu ya, ya harus jadi pelopor ya, harus jadi pelopor untuk dapat menghargai ya
satwa-satwa yang berada di lingkungan sekitar kita gitu. Terkadang karena rasa nggak sukanya gitu ya terhadap satwa yang dianggap nggak penting begitu, lalu kita misalnya membuat atau melakukan tindakan yang ya dapat dianggap bukan tindakan yang terpuji ya, seperti itu. Ya jangan sampai seperti itu. Dari diri kita lah harusnya. Berarti kita sebagai manusia harusnya kita bisa lebih menghargai lah gitu kepada hewan, karena kita memiliki kemampuan untuk berpikir dan untuk karena hewan pada dasarnya tidak memiliki rasa kayak memikirkan keadaan manusia begitu. Jadi sebagai manusia kita harus membagi ruang begitu ya Pak, atau bagaimana? Iya, harus bisa menghormati ya dan menghargai hak satwa liar juga begitu ya. Bukan hanya hak kita sebagai sesama manusia begitu, menghormati kan, harus berbuat baik begitu ya, pada prinsipnya itulah gitu kan. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya lah. Tinggal bagaimana kita itu mau bermusyawarah ya, mencari solusi yang terbaik begitu. Terkadang kan orang cari solusinya itu jalan cepat ya gitu, tapi terkadang berdampak pada persoalan yang baru. Nah itu kan nggak dipikirkan kan. Ya banyak motif sih sebenarnya, kita kan ya ini semacam investigasi konflik satwa liar bisa jadi ya gitu. Kalau ada yang mau penelitian boleh juga tuh. Bisa jadi. Ya mungkin bakal ada, tapi mungkin ya lama, nggak bisa cepat ya. Benar sekali. Kan saya sih pengen mahasiswa KSA itu ayolah penelitiannya itu jangan yang nyaman-nyaman saja gitu, yang tantangan gitu. Bisa nggak? Mungkin belum di tahun ini Pak. Di tahun mungkin ada. Tapi memang lama sih. Iya, pastinya akan lama. Dan nggak bisa cepat ya. Gitu. Nah Pak, saya tadi ada konflik dengan pembagian lahan ini baru-baru ini nih Pak, dan di beberapa platform media sosial itu ada tren yang saat ini dilakukan oleh kalangan selebritis atas itu, seperti kayak memelihara satwa liar gitu Pak. Itu tanggapan Bapak mengenai hal tersebut bagaimana Pak sebagai akademisi? Rehan selebritis kan? Enggak juga sih Pak. Saya mas-mas biasa sih Pak. Oh. Ya itu hak seseorang ya sebenarnya ya gitu. Tapi kembali ya kepada persoalan dari kita ya sebagai kalian nih, sebagai orang yang terdidik gitu dan bisa artinya mengimplementasikan gitu kan, ada ilmu tentang apa nih, perilaku ya kan, ilmu perilaku, ekologi gitu. Jadi pada prinsipnya semua itu kan sudah diatur ya. Kalau bicara dari segi administrasinya ya, memelihara satwa itu kan sudah ada aturannya. Ya, ada aturannya. Jadi kemudian selain aturan ya, harus tahu juga ilmunya. Satu, paham aturan. Kedua, paham ilmu. Terus ketiga, paham modal finansialnya ya. Jadi ini juga mungkin perhatian buat kita juga ya. Memelihara satwa gitu ya, itu ya bukan berarti dilarang. Yang dilarang itu atau tidak diperbolehkan sudah punya satwa nih, tapi ditelantarkan, artinya kan nggak siap. Nah, jadi memelihara satwa itu banyak nyangkutnya itu dengan berbagai aspek gitu. Dan itu nggak bisa setengah-setengah. Ya,
nggak bisa hanya sekedar untuk apa ya namanya tren gitu ya, nggak bisa, karena pada akhirnya yang dikhawatirkan itu adalah apa namanya kita menelantarkan atau menghilangkan gitu ya hak-hak satwa gitu. Jadi satu, pahami dulu aturannya. Di Indonesia kan ada aturannya ya, mana satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi, baik oleh peraturan lama maupun peraturan yang baru oleh Menteri Kehutanan kan. Lalu yang kedua itu kenali dia itu satwa asli Indonesia atau eksotik. Tentu akan berbeda aturannya kan. Iya. Yang satwa asli Indonesia dilindungi aturannya begini, yang tidak dilindungi memang tidak diharuskan ada izinnya ya, ada izinnya. Tetapi sebagai orang yang patuh terhadap hukum, peraturan, kita kan di negara hukum nih. Iya. Ya, alangkah lebih baiknya kalau peraturan itu dipenuhi, betul kan? Supaya apa? Memberikan contoh yang baik, gitu, bagi orang-orang sekitarnya yang ingin juga ikut-ikutan seperti itu. Apalagi orang yang menjadi apa namanya banyak diikuti, apa kalau sekarang tuh istilahnya apa? Followersnya. Iya, followersnya banyak. Iya kan? Benar sekali. Kan kadang orang sekarang coba lebih mudah ngikutin public figurnya kan? Iya. Daripada apa? Pimpinan, misalnya kamu RT-nya, nggak mungkin kamu didengerin gitu kalau ngomongin soal satwa gitu, tapi dengerin public figurnya kan? Ibaratnya begitu. Nah, jadi itu. Nah, kalian nih saya yakin juga kan pasti punya peliharaan, ya kan? Di rumah, tapi bukan satwa yang dilindungi, tapi udah terdomestikasi. Iya. Contohnya ayam, ya kan? Pahamilah hak-haknya dia, gitu. Kasih jagung, kasih apalah makannya ya kan? Secara teratur. Ya kalau dikandangin, kalau nggak dikandangin masih mending, tapi mengganggu berasnya orang yang lagi dijemur gitu kan, nggak enak juga tuh nanti. Nah, maksudnya itu. Jadi pahami ekologinya ya, itu yang penting. Itu bagian dari ilmu ya, pahami ekologi. Karena kalau kita nggak paham ekologinya, kita melihara, yang ada itu apa ya? Mungkin kita nggak belajar tentang psikologi satwa begitu ya. Tetapi kita bisa mempelajari itu dari perilakunya. Misalnya melihara ular, kan kalian mungkin ada yang paham, oh ini ular stres nih, begitu kan? Apa namanya? Karena mungkin nggak suka ruangannya kecil, ya kan? Suhunya mungkin nggak cocok, ya kan? Beda kan? Pasti setiap satwa kan kebutuhan makro dan mikronya ketika harus dipelihara. Iya kan? Iya. Melihara harimau, ruangannya ukuran 4x4, tingginya 2 meter. Gimana nggak psikologinya nggak tertekan? Iya. Secara ekologi di habitat alamnya kan butuh ruang yang lebih luas, ya kan? Seperti itu. Nah, kita melihara sesuatu terkadang disesuaikan dengan keinginan kita, bukan dengan keinginan satwanya. Nah, itu yang repot. Iya, karena kadang kan ada yang dengan tujuan orang memelihara itu kan berbeda-beda itu Pak. Ada yang dengan tujuan untuk memperbanyak spesies, jumlah populasinya, dan juga ada yang untuk hanya untuk kesenangan gitu Pak. Itu bagaimana kira-kira Pak? Iya, ingat ya bahwa satwa liar begitu sudah keluar dari habitat alaminya, itu adalah di ex situ. Apapun yang sudah kita lakukan di luar itu sebenarnya adalah bagian dari konservasi ex situ.
ya. Tetapi ini semua belum ya kalau kalian mungkin paham ya konservasi eks itu ya. Bagi yang di luar itu mungkin belum paham begitu. Baik itu satwa eksotik maupun satwa asli gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari upaya konservasi eks. Nah, ingat konservasi eks itu kan banyak sekali bentuknya ya. Iya. Banyak sekali bentuknya. Yang paling umum ya, yang enggak asing lagi di telinga kita itu kan ada istilahnya dengan penangkaran. Kemudian ada dengan lembaga konservasi, ya kan? Iya. Banyak sekali macam-macam itu kan ada peraturannya sendiri. Nah, kalau memang tujuannya kan beda. Ada yang hobis, Iya, ada artinya yang untuk bagian dari konservasi eks itu. Ada yang semata-mata hobis karena ya ingin sekaligus apa namanya untuk tujuan istilahnya mengundang perhatian begitu. Nah, kalau udah lembaga konservasi ataupun ya penangkaran itu adalah memang tujuannya adalah penyelamatan. Meskipun di beberapa upaya ya itu kan harus terkendali. Iya. Begitu ya. Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya apa? Bleeding seperti itu ya. Kemudian ya kematian di tempat gitu. Ya sebenarnya itu ya nggak jadi soal begitu. Yang jadi soal tuh kalau nggak paham administrasi peraturan, nggak paham ekologinya, dan modalnya tuh nggak berkelanjutan. Nah itu yang apa ya disayangkan lah begitu. Tapi saya yakin kalau yang followersnya banyak kan artinya uangnya juga banyak ya. Iya pasti. Pasti berkelanjutan. Iya. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, artinya dalam satu siklus yang seharusnya dia bisa bereproduksi ya. Ya artinya harus dipenuhi. Jangan sampai ingat nih, kita memelihara sesuatu terkadang karena nggak paham ekologi, cuma satu individu. Padahal ketika dewasa dia butuh kawin nih, ya kan? Satwa ini nggak paham ilmunya, nggak paham ekologinya. Tuh kan kadang kalau ini kan ada stereotip gitu ya. Iya. Nah, orang yang paham tuh, ngapain sih tuh mondar mandir gitu? Kita nggak paham. Makan udah cukup, ya kan? Makan udah cukup, ruangan luas. Ya kok nggak jelas sih mondar mandir gitu? Dia tuh coba pengen kawin nggak gitu? Nah, lihat dia tuh udah cukup umur nggak untuk masa reproduksi? Nah itu yang kadang apa ya namanya nggak dipahami gitu. Jadi keberhasilan upaya konservasi itu ya seharusnya sampai menghasilkan keturunan, dan itu kalau memang itu asli dari Indonesia ya harus ada kewajiban yang dipenuhi oleh pemilik ya, dikembalikan misalnya ke alam, tapi itu pun harus melalui proses gitu. Semuanya ya nggak gampang gitu. Berarti kita itu sebagai masyarakat umum pun sebenarnya bisa gitu memelihara satwa asalkan kita memenuhi 3 paham tadi ya Pak. Seperti yang pertama itu paham terhadap administrasi, kemudian ada paham terhadap ruang ekologinya, dan paham terhadap aspek finansialnya gitu Pak. Iya, mungkin masih banyak ya aspek-aspek yang lain. Tapi itu 3 yang paling utama gitu ya Pak ya? Iya, seperti itulah. Berarti kalau misalkan nih Pak, saya nih mau melihara satwa itu mengurus perizinan itu awalnya Bapak kira-kira tahu nggak gitu Pak? Misalnya saya mau melihara misalnya katakanlah burung jalak bali begitu Pak. Iya, jalak bali kan salah satu jenis satwa ya dari aves atau burung ya taksanya, dan itu kan dilindungi baik di peraturan pemerintah yang lama yang nomor 7 maupun yang peraturan Menteri Kehutanan ya, yang 106 ya. Itu yang pertama, ingat bahwa di dalam peraturan itu kan tentang pemanfaatan jenis
tumbuhan dan satwa liar sudah diatur. Kalau memang tujuannya untuk penangkaran, ada jumlah minimal indukan yang harus dipenuhi. Yang minimal setidaknya 2 pasang ya, 2 pasang indukan. Lebih banyak lebih bagus. Terus kemudian yang penting itu adalah ya itu tadi ya, harus paham dulu ya administrasinya ya. Iya. Jangan sampai begini. Oke, udah paham administrasi, kita beli, tapi sarana pendukungnya tuh nggak ada. Kandang ya, misalnya ya, nggak ada. Yo, jangan dulu beli kalau gitu. Meskipun secara finansial uangnya banyak begitu ya. Ya siapkan dulu lah kandangnya. Kemudian personalnya ya yang mengurus. Makanya kalau orang punya modal gitu ya, tapi nggak paham cara ngurusnya, ya paling kan harus mengeluarkan budget untuk memperkerjakan ya orang yang lebih paham gitu. Nah seperti itu, jadi ya siapkan dulu lah. Nah kandangnya kan harus didesain sedemikian bagus ya. Satu, sesuai dengan kebutuhan satwa apa yang akan kita pelihara. Ya itu tadi, kalian kan udah ada kuliah sendiri nih, materi perkandangan dan habitat buatan ya kan? Iya. Nah, kadang kita mendesain kandang ini sesuai keinginan kita nih, bukan sesuai dengan keinginan satwa. kita mau melihara satwa apa nih contohnya? Tahanan terenggiling misalnya gitu kan. Terenggiling. Pahami dulu ekologinya gimana. Di alam tuh terenggiling sukanya gimana begitu. Jangan sampai ya senangnya kan rayap-rayap tuh nyarinya kan, rayap terus ya kemudian apa gitu, ya serangga-serangga kecil ya. Nah terus sering ngorek-ngorek tuh gitu kan, gali-gali gitu kan. Terus kadang juga manjat tuh. Nah ini kita bikin kandang ukurannya kecil, tapi ibaratnya kalau orang ya ornamen di dalamnya tuh cuman lantai aja gitu, gimana nggak stres kan terenggilingnya dan gimana mau berbiak gitu. Jadi ya didesain ya kalau bisa sedemikian rupa ya menyerupai nggak harus sama persis ya, tapi setidaknya membuat dia itu nggak stres ya gitu. Berarti itu tadi penting kita harus mempersiapkan dulu untuk sebelum kita ingin memelihara satwa yang kebutuhan kayak seperti kandang atau kayak misalnya persiapan dana itu harus sudah siap terlebih dahulu gitu ya Pak ya? Siap dong, dan siapnya nggak hanya jangka pendek ya. Kalau soal uang ya harus dipikirkan. Makanya kemarin ada analisis finansialnya kan. Iya. Untuk sekian tahun ke depan kalau untuk memenuhi aspek administrasinya kan, itu kan ada kalau mengusulkan perizinan kan minimal ya 5 tahun ke depan tuh uang tuh harus cukup. Jangan sampai udah tengah jalan kehabisan uang nih. Ya akhirnya yang jadi korban siapa? Ya satwa liarnya gitu kan. Akhirnya sia-sia saja gitu. Kalau ada kasus begitu Pak, sudah berjalan misalnya 3 tahun nih, tiba-tiba si sang pemilik ini terkendala dengan terkait dana, jadi pendanaan. Nah satwanya itu apakah harus dilepaskan ke habitat aslinya melalui tahap habituasi dan segala macam, atau dilepaskan ke lembaga penangkaran lainnya? Ya itu kan ada semacam evaluasi dan monitoring dari manajemen authority ya. Karena kalau itu memang satwa yang dilindungi, nanti dari situ akan ya rekomendasi ya gimana baiknya. Apakah itu nanti dititipkan di penangkar yang lain atau pada lembaga konservasi, atau kalau sehat ya secara fisik nanti kan dicek dulu. Kalau memang harus dilepaskan ya dilepaskan melalui prosedur ya dan proses yang memang sudah ada aturannya sendiri juga seperti itu. Atau dijual ya. Tapi kita kalau ngejual punya izin edarnya tidak. Kalau nggak punya ya nggak bisa. Itu namanya penangkaran ya. Kalau yang resmi pastikan semuanya ada aturannya. Gitu. Nah begitu kita bernaung dengan aturan, maka jika ada kendala-kendala apapun ya itu setidaknya bisa membantu kita. Gitu. Ya meringankan ya kalau ada persoalan-persoalan. Itu kan banyak sekali sebenarnya, harusnya kita
banyak berkaca ya dari kejadian-kejadian yang menimbulkan hal yang tidak baik lah. Itu harusnya jadi bahan perbaikan bagi siapapun begitu. Ya untuk apa, jangan sampai terulang lah gitu ya. Tapi tetap aja masih susah juga gitu. Masih ada kejadian-kejadian yang sebenarnya di luar dari itu ya, nggak terkendali gitu. Ya sebagai orang yang pemerhati satwa itu kan prihatin ya gitu. Tapi hanya prihatin, kalau nolongin bisa nggak kamu? Kalau nolongin belum, untuk saat ini belum Pak. Tapi untuk masa depan insya Ya Allah. kalau kamu jadi itu tuh mau bikin apa, melihara sesuatu ya, ya itu tadi ya harus perhatikan lah gitu. Mudah-mudahan ini juga kan, ya saya sih sebenarnya masih ada yang lebih punya kapasitas untuk menyampaikan ini, tapi kan kita tidak ada salahnya kalau kita apa berbagi ini ya, apa namanya, pengalaman begitu ya, dari manapun yang kalau emang punya manfaat baik begitu ya, dari siapapun ya kita dengarkan saja gitu kan, nggak harus dari yang ya dari siapapun lah prinsipnya ya gitu, karena kan ini dalam rangka membangun pemahaman kan. Iya. Gitu. Oke, mungkin tadi untuk kan kita kadang ini Pak, kalau misalnya melihat masyarakat itu lebih melihat pada influencer kalau ini sebutannya Pak, apa kayak public figure gitu kan. Kalau misalnya masyarakat ini diberitahu misalnya oleh pada salah satu akademisi nih, kalau ini yang dilakukan influencer itu salah, tapi kebanyakan masyarakat kita itu jatuhnya kayak membela gitu Pak sang influencer ini, kalau misalnya kayak udah dielu-elukan gitu Pak. Itu kira-kira kita sebagai mahasiswa itu yang harus kita lakukan apa gitu Pak untuk Iya, harus dilihat lagi ya cara kita menyampaikannya seperti apa. Apa sudah baik atau belum begitu ya. Kemudian apakah memang sudah pantas ya atau belum begitu. Artinya maksudnya pantas itu dengan bahasa yang baik begitu ya, dengan cara yang sopan penyampaiannya atau bagaimana. Ketika itu tidak, terkadang begitu kan, ada juga orang yang ingin mencari perhatian, ada begitu ya. Nah itu kan di luar dari itu sebenarnya ya. Ini kembali kepada persoalan, sebenarnya di situ ada persoalan enggak terhadap kesejahteraan satwanya. Misalnya kayak kan hewan itu kan atau satwa itu kan berhak mendapatkan yang kita tahu itu ada 5 animal welfare gitu kan. Ya welfare itu kan banyak ya. 5 itu kan yang kalian pelajari aja itu. Welfare itu kan banyak. Kalian jawaban ujiannya gitu semua tuh. Iya. Banyak kayak gitu. Oke. Terus gimana? Nah, terus itu tuh kayak hewan itu kayak diajak makan makanan manusia gitu, yang kita belum tahu itu tuh apakah itu tuh cocok untuk perut satwanya atau belum gitu Pak. Nah, itu ya yang kadang apa namanya? Tadi paham ilmunya, ilmu ekologinya ya terutamanya. Itu yang terkadang salah ini ya, salah pengaplikasian ya jadinya ya, karena nggak paham begitu. Ingat ya, memang ada beberapa satwa yang memang sudah istilahnya bukan soal terhabituasi juga ya, artinya dia itu udah terbiasa dengan makan makanan ya yang biasa dimakan oleh manusia. Satwa liar loh ya, gitu. Selama itu sebenarnya tujuan dipelihara dan bukan tujuan untuk dilepas liarkan, gitu ya, dipelihara gitu. Artinya nggak akan kemana-mana begitu. Ya sebenarnya ada komposisinya makanan juga ya, kan nggak mungkin apa musang dikasihnya pisah terus kan, nggak mungkin kan. Pasti kan ada komposisi alami ya, pakan alami dan pakan tambahan. Nah, pakan tambahan ini kan dalam bentuk apa saja gitu, macam-macam kan. Mungkin bisa dalam bentuk
dibentuk ya, tapi itu akan tambahan memang dengan komposisi yang proteinnya sekian, karbohidratnya sekian begitu, kemudian dibentuk seolah seperti biskuit, lalu kita kasihkan, ya jadi soal kan? Iya, nggak jadi soal. Yang penting kecukupan gizinya bagi satwa. Misalnya kasih racun nggak boleh, ya Membunuh sama satwa. aja, ya makanya itu. Tapi kalau memang satwanya merasa baik saja, itu kan pasti dia dicek kan kesehatannya. Iya. Gitu. Nah, kalau itu menjadi soal ya, akhirnya satwa itu kenapa-napa, terutama kesehatannya, fisiknya gitu ya, itu yang harus dipersoalkan. Gitu. Artinya dia nggak melihat kecukupan gizi dari satwanya, begitu. Yang jadi soal kan kecukupan gizi. Nah, kecukupan gizi itu kan macam-macam. Kalau memang satwa liar yang sedang dalam proses recovery gitu ya, recovery ya, terutama populasi ya, ingin dikembalikan ke alam, ya maka jangan dikasih makanan-makanan yang biasa dimakan oleh manusia gitu. Ini melihara misalnya ini nih, iguana, itu kan eksotik tuh, Iya. ya kan? Itu kan pasti makannya banyak kan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, kita mau memberikan pakan alami, dia itu kan biasanya dari kayak semacam paku-pakuan gitu kan, lumut kayak gitu kan. Kan nggak ada di sini kan. Iya. Yang paling banyak apa? Kangkung, kol, sayur gitu kan. Tapi itu dari komposisi kecukupan gizinya sama nggak dengan alami? Kalau nggak sama kan nggak apa-apa kan, karena itu yang bisa dipenuhi gitu. Yang penting kesehatan dia itu terjaga juga gitu. Ya banyak pertimbangan ya sebenarnya, banyak sekali gitu. Kalau kita memelihara satwa gitu, jangan hanya mengandalkan seneng gitu, nggak bisa gitu. Kalau hanya mengandalkan seneng, itu durasinya tuh singkat. Kita manusia tuh kan ada rasa bosannya, bener nggak? Nggak bisa. Seneng nih, gitu kan? Nanti udah bosan mau kemanain satwanya? Iya. Jadi PR lagi nanti. Ya kan, akhirnya Terabaikan. Iya. Satu lagi ada istilahnya tuh. Apa itu? Apa ya? Ya, apa ya namanya ya? Cari tuh. Kalau udah nggak dipakai tuh, bukan nggak dipakai. Kalau udah bosen, udah seneng, nggak seneng lagi gitu. Dibuang begitu aja kan? Kayak terbuang gitu Pak, atau apa ya? Ya ada istilahnya lagi tuh. Apa ya? Kurang gaul mungkin. Walah. Nah itu yang kayak gitu. Jangan sampai lah gitu. Jadi ya banyak aspek ya, dan harus semuanya saling melengkapi. Gak bisa kita hanya mengandalkan seneng hobi, itu nggak bisa. Gitu. Terus kemudian juga kita memberikan kritik, saran gitu ya. Harus ada dasarnya, harus ada dasarnya dan beralasan. Sehingga terkadang malah orang yang memberikan kritik dasaran itu nggak jadi bumerang begitu. Iya. Dan cara penyampaiannya juga harus baik begitu ya. Kalian sebagai orang yang terpelajar begitu, harus punya cara penyampaian harus yang lebih bagus gitu. Jangan mengandalkan emosi ya, karena nggak suka begitu. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi cara penyampaiannya juga harus baik gitu. Terutama ketika ada persoalan begitu ya, gitu. Melihat sesuatu yang kayaknya mungkin perlu dikasih saran, karena mungkin nggak tahu. Kita lihat dulu nih latar belakangnya gitu, punya sumber daya yang kompeten nggak gitu tadinya ya kan? Iya. Sehingga itu nggak jadi bumerang buat kita. Atau kronologinya itu seperti apa gitu, mengapa terjadi hal-hal seperti itu, sehingga begitu kita ngasih kritik, saran, malah balik ke kita, kita yang diserang. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus hati-hati ya dalam menyampaikan sesuatu. Meskipun kita orang yang paham sekali gitu ya, ilmunya tuh
tinggi lah beratnya begitu. Ya kembali lagi gitu, nggak bisa istilahnya serta-merta kita memvonis orang itu salah ya kayak gitu. Dilakukan dengan cara penyampaian yang baik. Cara penyampaian yang baik, kemudian dikasih pemahaman yang baik, pengetahuan yang baik. Ya kan transfer ilmu ya, informasi ya dari kita harusnya. Jangan langsung dikritik, kemudian nggak dikasih solusi. Dikritik tapi kita nggak ngasih solusi nih, kan kesel. Orang yang dikritik kan, kalau kritik tuh sekalian kasih solusinya gimana, berdasarkan apa, teori atau pengalaman kita. Loh, kalau teori ya sama aja, kita belum pernah ngalamin. Iya. Dia kayak cuman omong kosong doang. Iya, gitu. Oke Pak, mungkin sebelum kita tutup nih, mungkin Bapak ada closing dari Bapak mungkin untuk pesan atau kepada teman-teman pendengar nih, bagi yang mau melihara satwa gitu Pak, terutama mamalia. Iya, memelihara apa saja ya, bukan hanya mamalia, intinya satwa liar ya. Iya. Baik yang asli Indonesia maupun yang dari eksotik ya. Jadi kita tuh harus menjadi pelopor ya, pelopor terhadap kelestarian ya, kelestarian hidupan liar maupun keberlanjutan. Nah itu sebenarnya agak berbeda ya gitu. Keberlanjutan dari satwa yang yang kita pelihara gitu, harus jadi pelopor. Kalau berlalu lintas tuh pelopor keselamatan berlalu lintas. Nah ini pelopor ya, istilahnya kelestarian memelihara gitu ya. Iya bisa. Gitu. Jangan hanya ya itu tadi, hanya mengandalkan hobi ya, hobi dan kesenangan itu nggak bisa. Banyak aspek ya yang harus diperhatikan tadi, harus dipahami gitu ya, dan diimplementasikan. Mulai dari sadar terhadap peraturan ya, untuk memenuhi administrasi, kemudian pahami ekologi dari satwanya seperti itu. Kalau nggak paham bisa bertanya ya, bisa cari literasinya gitu. Ya itu. Kemudian modal ya juga nggak penting, karena begini. Sebenarnya sebaik-baiknya satwa gitu kalau hidup itu ya bagusnya hidup di habitat alaminya. Karena begitu dia di luar dari habitat alaminya, segala kebutuhan dia itu harus terpenuhi. Kalau nggak cukup modal, jangan melihara. Yang ada itu apa, menyiksa kan? Kalau menyiksa apa, nanti jangan sampai ada istilah begini, menzolimi satwa liar loh. Jangan sampai. Beda lagi kan? Gitu. Bahasa apa lagi tuh menzolimi satwa? Ya. Baik Pak. Oke, mungkin itu saja dari kami dari podcast Bisik, dan sampai jumpa di lain waktu.